Waktu itu kasus terakhir gua foto, jadi ada gambar anak-anak Afrika, terus gua foto megang air gitu kan. Banyak orang marah. Ya nggak apa-apa. Gue punya kebebasan membuat karya, mereka juga punya kebebasan untuk menanggapi, bebas, silahkan. Gue tidak menghalangi kebebasan mereka untuk marah sama gue, silahkan gitu. Tapi maksud gue bahkan tadinya tuh pengen bikin video, gue pengen bilang begini, saya pengen minta maaf sama anak-anak Afrika yang ada di foto tadi, di foto kemarin, dan sama orang-orang Indonesia yang ternyata saudara jauhnya anak-anak Afrika ini. Dan lu memulai karir tuh 2014. Di yang profesional kan? Iya. Udah hilang lagi. 2014. Apa yang lu rasakan berbeda kalau lu saat lu mulai awalnya kan lu masuk di dunia komedi ini adalah dunia komedi. Nah, ini kan sebagai stand up comedian masuk ikut kompetisi. Sedangkan dulu waktu pas sekolah apa kan beda tuh. Ya mungkin ada cerita-cerita juga tapi kan lebih formal lah, lebih profesional. Yang lu rasakan berbeda apa? Yang harus lu pelajari dulu dan seterusnya gitu. Ternyata pada saat kita profesional jadi stand up comedian, dulu waktu di tongkrongan gak ada yang tersinggung. Karena di tongkrongan itu mungkin lingkupnya kita ngerti kali ya. Tapi kalau jadi komedian profesional, stand up comedian, itu kita jadi belajar how to deal with ketersinggungan orang lain gitu. Di situ sih itu yang membedakannya. Jadi ranjaunya lebih banyak kalau kita jadi professional comedian daripada kita jadi komedian di tongkrongan sendiri. Kalau proses performingnya sendiri? Nggak terlalu jauh beda sih kalau buat gue secara pribadi ya. Sama-sama di depan orang, sama-sama diketawain, nggak ada. Ya paling cuman penguasaan panggung teknis lah biasanya. Lebih ke teknis sih. Tapi inti essence-nya tuh nggak terlalu jauh beda. Ya, paling sama cara penulisannya. Kalau di tongkrongan kan kita nggak harus rapih kan bikin komedinya kan. Tapi kalau karena ini jadi profesional, kita sudah dibayar, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang dibayarkan ke kita kan. Sehingga kita harus nulis, harus dibikin jadi rapi, harus bikin itu jadi entertaining, se-entertaining mungkin. Beda dengan kalau di tongkrongan kan ya kita nyeletuk aja gitu. Nah, buat lo itu secara pemikiran tuh berbeda atau secara perasaan mempersiapkan? Karena sekarang udah kayak ada yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Jadi lebih beban kah atau apa gitu? Ada sedikit, tapi gue merasa beban itu bahwa kalau gue ada beban memang. Jadi ada beban sekarang. Pada saat kita ditunjuk untuk perform di depan seseorang, jadi ada beban. Lucu nggak ya? Apa nggak ya? Tapi gue merasa bahwa itu tanda kecintaan gue sama craft-nya. Karena kalau gue nggak punya beban lucu atau enggaknya, berarti gue menggampangkan gitu kan maksudnya, kayak gue ngeliatnya sih kayak gitu aja. Jadi masih di normal lah, tahap normal lah gitu. Masih aman lah, masih benefitnya masih menjauhi masih menutupi kekurangannya lah gitu. Gue suka sih di industri ini, suka banget gue industri ini. Seru banget, industri ini seru banget. Ya cuman ya banyak mentalnya memang harus kuat sih. Nah, bicara soal mental tadi itu, kayak gue ngeliat lu sekarang gitu ya. Kan gue gak kenal lu waktu lu masih kuliah dan seterusnya nih. Nah, betul. Gue ngeliat sekarang lu menghadapi berbagai macam tadi komentar dari sana sini gitu. Itu dan lu ya udah stay dengan apa yang lu yakini, lu jalani gitu. Menurut gue itu salah satu bentuk mental strength juga gitu, kekuatan mental. Nah, apakah lu dari dulu kayak begitu atau bagaimana? Apakah ada berproses sehingga lu mulai bodoh amat orang mau ngomong apa? Jelas, gitu? Itu kayak jelas berproses. Kalau lo dengar dari cerita gue di awal tadi, other people approval mean a lot to me. Dulu. Itu alasan gue berkomedi jadi anak tongkrongan gitu, karena pada saat orang approve, orang ketawa, it means a lot. Makin kesini, approvalnya ada dalam bentuk orang ketawa itu. Iya, approval ketawa, terus gue dimudahkan, gue jadi bisa dapat privilege karena gue bikin ketawa terus orang yang berkuasa di tongkrongan pada saat itu gitu kan. Jadi approval tuh means a lot dulu. Sekarang I don't give a fuck sama approval orang, karena at the end of the day kita juga tidak bisa menyenangkan semua orang. It's about me sih. Gitu. Mengekspresikan. Mengekspresikan, karena ternyata
hidup ini, memang kita hidup ini berdamping-dampingan dengan orang lain. Memang ini adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam perbedaan sifat, perbedaan yang lain-lain. Sehingga kadang memang harus diakuin, harus ada semacam apa sih bahasanya tuh? Kompromi terhadap value-value kita, karena kita hidup di masyarakat yang sangat majemuk. Memang seperti itu. Tapi mau sampai mana kompromi ini mematikan kita yang sebenarnya gitu. Kalau kompromi ini membuat kita menjadi tidak jadi kita, is it worth it? Itu yang jadi pertanyaan, itu yang cukup struggle buat gua gitu. Apakah kemajemukan ini menjadi semacam kedok untuk membungkam freedom of expression? Bukankah harusnya kalau kita majemuk itu kita harus ada di titik di mana kita bisa agree to disagree? Jadi kalau sekarang buat gua merasa bahwa ya it's about me expression my art. Udah itu aja. Tidak ada ill intent di sana. Kalau orang menanggapnya itu ill intent, ya itu kebebasan mereka untuk mempersif itu sebagai ill intent kepada mereka atau apa. Tapi ini cuma sebatas gua ngasih ada impuls yang keluar tak gitu, keluar gitu. Ada orang bilang, nggak gitu Cok, lu tuh nggak punya, biasanya yang selalu gini, gua tuh salah satu orang yang membuat dark comedy tuh populer di Indonesia. Dark jokes itu populer. Gua bukan yang pertama kali, ada di atas gua yang sudah melakukan itu. Tapi kayaknya yang paling push the limit itu salah satunya gua. Ada orang bilang, Cok, lu dengan bikin dark jokes gini, lo sadar nggak sih, lu tuh mengikis rasa kemanusiaan apa segala macam. Ini yang mereka nggak ngerti, bahwa sebenarnya pada saat gue ngeluarin dark jokes itu tuh impulse, bahkan gue tidak ada ill intent gitu. Dan itu adalah gue sebagai komedian gitu. Tapi kan nanti ada sisi lain, gue tuh nggak lagi gitu. Itu kan yang terlihat di mata orang. Nggak lagi gitu tuh maksudnya gue? Lagi tidak selalu ngelawak 24 jam gitu. Itu kan sisi gue di sosmed yang dia lihat. Kalau ada orang menilai kemanusiaan gue berdasarkan apa yang bisa dia lihat di sosmed aja, ya shame on them gitu. Kan gue tidak perlu menjelaskan apa yang gue lakukan untuk membantu society ini kan. Nanti gue jadi kayak SJW. Apa-apa gue rekam-rekam, gue kan harus kasih tahu ke mereka apa yang gue lakukan untuk hal-hal sosial gitu. Ngapain gue kasih tahu gitu? Kenapa cuma dari jokes ini orang langsung menyimpulkan bahwa gue orang tidak kenapa gitu? Ya enggak lah, itu cuma gue lagi jadi being komedian, impuls aja tak gitu. Gue bukan nggak punya rasa kemanusiaan, nggak mungkin lah gue nggak punya rasa kemanusiaan, nggak mungkin. Ya itu cuman apa sih namanya, impuls gue keluarin. Tapi di luar itu, setelah gue lagi normal nih, lagi biasa aja, gue melakukan hal-hal yang orang lain lakukan pada umumnya, cuman tidak saya publikasikan. Dan gue avoid untuk mempersif diri gue sebagai orang yang sosial, sebagai orang yang suka membantu, karena reputasi itu tidak cocok sebagai komedian. Komedian itu harus di tengah, biar bisa making fun everybody gitu. Kalau lu kelihatan suka membantu ini, itu nggak gimana ya. Jadi lu nggak bisa memilih lucu di atas segalanya gitu. Ya itu makanya I live for the craft gitu. Itu harga yang harus gue bayar gitu. Dan orang nggak perlu tahu apa yang gue lakukan untuk, anjir maksud gue pretensius banget kayak misalnya gue nunjukin saya membuat yayasan apa ya, peler ngapain gitu maksud gue. Udahlah itu lah. Kalau orang, makanya di Instagram gue kan Coki Pardede 6666 angka setan. Orang bilang gue setan, gue embrace aja. Udah, lo bilang apa? Oke, gue embrace yuk. Apa lo bilang oke, yuk gue embrace gitu. Tapi kenapa lo membuat itu misalnya kayak 66 angka setan tuh? Karena gue seneng gini loh. Kan gue suka lihat reaksi orang. Malah makin marah orang sama jokes gue ketawa sebenarnya. Lo tahu? Gue gini, waktu itu kasus terakhir gue foto, jadi ada gambar anak-anak Afrika, terus gue foto megang air gitu kan. Banyak orang marah, ya nggak apa-apa. Gue punya kebebasan membuat karya, mereka juga punya kebebasan untuk menanggapi, bebas silahkan. Gue tidak menghalangi kebebasan mereka untuk marah sama gue, silahkan gitu. Tapi maksud gue bahkan tadinya tuh pengen bikin video. Gue pengen bilang begini, saya pengen minta maaf
sama anak-anak Afrika yang ada di foto tadi, di foto kemarin, dan sama orang-orang Indonesia yang ternyata saudara jauhnya anak-anak Afrika ini kok mereka maksud gue. Karena apa ya gue paham maksud lo ngerti maksud gue kayak ya tapi teman-teman gue bilang jangan Cok itu terlalu gila, shut the fuck up gitu. Ya udah nggak, tapi maksud gue tuh kayak ya nggak apa-apa mereka mau marah nggak gini. Mereka marah, berdebat apakah dark jokes itu apa segala macam, kemiskinan di sana tetap ada dan tidak ada yang do something about it gitu. Sebenarnya kalau lo mau lihat dari sisi lain, gue kan mengangkat sebuah kenyataan yang ada di dunia dan itu ugly truth yang ada. Let's talk about it. Ya kalau misalnya gue spotlight sesuatu yang ugly, ya kalau lu bisa marah-marahin gue tapi bantuan PBB jadi datang di sana, ya udah yuk hujat aja gue nih, hujat. Kalau dengan menghujat gue jadi ada bantuan PBB ke sana dan negara, ya silakan. Tapi kan tidak merubah apa-apa juga. Lo hujat gue di sana tetap miskin, lo tidak menghujat gue juga di sana tetap miskin. Lo di sini berdebat apa di sana tetap miskin, ya mereka tetap mau apapun yang kita lakukan di sana itu udah terjadi dan tidak akan pernah selesai. PBB juga nggak sanggup. Terus ngapain? Makanya pada saat ada dari orang marah sama itu mengatasnamakan kemanusiaan, ya nggak apa-apa. Ya tapi gue lucu aja gitu. Ya udah terus lo ngomelin gue nih. Terus apa? Apa? Coba. Apa? Gue kan nggak melakukan apa-apa untuk iya lu ngomelin gue melakukan apa-apa nggak untuk itu, coba sekarang apa nggak ada apa-apa kan. Makanya gue makin marah orang makin lucu, gue bakal ketawa-tawa, anjing lah lucu banget nih gitu. Ya tapi nggak apa-apa, setiap orang berhak untuk melakukan itu sebagaimana gue juga berhak untuk melakukan itu, silakan gitu. Tapi memang mentalnya harus kuat pak kalau kayak gitu. Gila loh, waktu itu gue semua orang mention gue, hajar gue segala macem. Ya udah nggak apa-apa lah, ini the cost of being funny kalau gue bilang. Tapi tadi lu tadi bilang kan nggak ada ill intent gitu kan? Nggak ada. Nah, tapi kalau gue misalnya sebagai contoh ini, gue bukan mau menyoroti apa yang kasus itu, tapi ini kan sebagai salah satu contoh. Yeah. Misalnya kalau gitu intentnya apa di situ? Ya tadi itu push the limit. Untuk tadi memang intentnya untuk push the limit. Push the limit salah satunya push the limit dan itu impulsnya gue aja. Lucu nih, tak gitu, lucu di atas segalanya aja, udah gitu. At least menurut gua dan orang-orang yang suka dengan konten gua. Makanya ada yang bilang, iya sih, tapi kan kalau kayak gitu mendingan di ruangan tertutup aja, jangan di tempat yang luas. Ini kan akan menciptakan confusion apa kan nggak banyak orang yang ngerti soal ini, bla 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 bla. Nggak, maksud gua kenapa kenapa yang susah-susah tanggung jawabnya itu ke kita terus gitu. Oke, kalau lo nuntut banyak dari kita, lo juga upgrade dong. Mari kita sama-sama upgrade gitu. Jangan taruh hal tersulit di satu pihak doang. Kenapa yang pinter yang harus jaga omongan, yang goblok nggak pernah, maksudnya goblok dalam konteks tertentu ya. Kenapa yang goblok situ nggak selalu menuntut? Kita nggak misalnya contoh di negara ini, udah gitu mereka mengatasnamakan negara ini. Di negara ini ada hal-hal tertentu yang akan sulit diterima. Jadi lebih baik itu di ruangan tertutup aja. Biarlah kita tetap dengan ini. Ya maksud gue nggak bisa gitu dong. Kita harus grow bareng-bareng. Tanggung jawab itu nggak bisa dikasih ke satu sisi aja. Kalau lu nuntut banyak ke beberapa orang yang menuntut juga harus grow. Sehingga semua memainkan bagiannya masing-masing dengan tepat. Sehingga akhirnya society-nya itu jadi hidup gitu. Dan sebenarnya ini kalau gue ngomong kontroversi lagi, tapi nggak apa-apa lah. Blasphemy itu adalah awal dari inovasi sebenarnya. Trust me. Misalnya? Waktu di Eropa bilang bumi itu bulat pada masanya, dia bilang blasphemy kan? Ya. Dihukum lagi. Ya ternyata benar. Semua Renaissance tuh, dulu kan ada Dark Ages tuh di Eropa. Semua hal yang kontroversi itu awal dari inovasi gitu. Dan itu bisa terjadi karena ada freedom of speech gitu. Kalau kita semuanya diem, itu nggak akan ada inovasi. Istilahnya besi tidak menajamkan besi gitu. Ini diem, ini diem, ini diem, ini diem, ini diem. Ya stagnan, comfort zone yang gue bilang tadi itu. Gitu. Wah, gue gila gue kalau di situ nggak bisa gue. Yang terlalu damai, ngerti nggak lo? Ada kupu-kupu lewat itu. Apa ini? Nggak bisa gue. Karena lu crave for that rush tadi.
Mungkin saatnya gue akan sampai di situ. Mungkin, karena gue tidak menutup kemungkinan ada yang terjadi dalam diri gue, menemukan pasangan, tiba-tiba kayaknya settle down, capek lah gue gini. Mungkin itu akan terjadi. Tapi saat ini belum sih, Li. Saat ini sih gue kayak, itu makanya kalau ada orang yang bilang, hidup ini fana, hidup ini bosan. Kayaknya dia approach-nya dari cara yang salah. Hidup ini nggak fana kok, hidup ini berwarna kalau lo tahu hit nerve beberapa orang. Akan seru hidup ini, serius nih. Seru banget. Standar dari orang-orang berarti sangat berbeda-beda ya. Iya, standar orang berbeda-beda. Dan kemajemukan ini yang sangat menarik menurut gua. Dan semakin kesini gue menjadi less judging kepada banyak orang, Li. Karena gue sadar apa standar gua nih standar yang tidak umum. Sehingga pada saat ada orang yang menurut orang aneh, gue nggak mau bilang dia aneh, karena gue juga dianggap aneh sama banyak orang gitu. Mungkin ada point of view yang kita nggak ngerti nih tentang orang ini gitu. Ya selama dia tidak kriminal ya, selama dia tidak kriminal maksudnya dalam konteks ngerampok atau misalnya bunuh orang atau melakukan penipuan perdata atau pidana, ya menurut gue kalau dia aneh, misalnya ada orang nyembah ubur-ubur gitu ya aneh aja udah kan. Ya udah kita ketawain aja lah gitu. Kenapa kita harus ngapain gitu ya udah. Ya karena menurut dia juga kita yang aneh gitu loh. Ya. Karena mungkin dia kenapa lu semua nggak menyembah buru-buru gitu. Iya ya udah, gue sih makanya kalau ada Sunda Empire orang hujat Sunda, gue ketawa-tawa gue mau Sunda Empire gila loh. Terus waktu dia ditangkap terlepas dari kontroversi, gue bilang anjir kayak gini, ini kan Sunda Empire ngomong udah ngalor ngidul. Apa yang lo harapin DBAP itu lo berharap dia ngomong apa coba, ngapain coba lo? Ini mah orang dilepas aja, dijadiin badut aja gitu loh maksudnya. Enggak, kenapa ditangkap gitu loh maksud gue, why gitu loh, gue gak ngerti loh, kan harmless gitu, apa sih, ngapain sih, ya ternyata dia setelah gue ini, dia melakukan penipuan, itu boleh diusut, tapi kalau idenya dia bilang, ya udah biarin aja, kenapa ditangkap karena itu, kalau gue sih gitu ya. Itu, makanya gue jadi less judging sekarang, pemahaman menimbulkan, apa sih namanya, pemahaman menimbulkan pemakluman. Gue tuh sekarang gitu. Paham dulu, baru pasti nanti kita maklum. Setidaknya karena gue paham diri gue jadi maklum sama banyak orang. Tapi orang tidak maklum sama saya. Ya udah itu swanitis mau gimana. Nah kalau gitu ini, gue ada beberapa pertanyaan nih yang nah ini tadi kembali ke si ill intent dulu. Iya. Kan lo bilang tidak ada ill intent. Nah, kalau gitu ill-nya itu seperti apa? Karena tadi juga ternyata standar mengenai ill-nya itu beda dari orang ke orang kan? Iya, betul. Ini gua sudah menemukan ini setelah berdiskusi dengan teman-teman saya sesama komedian. Di mana statement itu menjadi sebuah ill intent atau tidak? Kalau kita komedian, kita mengeluarkan statement, lucunya harus di atas bencinya. Gimana contoh? Ini lucunya segini, emosi bencinya segini. Ini mah hate speech. Tapi kalau lucunya di atas bencinya, tapi gimana kita bisa tahu itu? Itu dia yang jadi permasalahan. Nggak ada batasnya. Makanya Undang-Undang UU ITE dengan segala hormat, walaupun itu dikeluarkan dengan niat yang baik, nggak susah banget ngukur pencemaran nama baik. Kalau itu berhubungan dengan bisnis atau apa, gue paham dan mengerti kenapa misalnya. Itu fitnah atau apa, iya. Tapi kalau itu cuman, aduh saya tersinggung terus dilaporin, apa batasannya di mana? Kayak gue kasih contoh nih, gue mau tahu pendapat lo deh. Iya. Ini kita rekaman ini di bulan Januari nih. Siapa tahu waktu ini dikeluarin kan gue ada kasus lagi nggak tahu juga. Gimana? Kayak kejadian di Amerika yang kemarin kan ada riot tuh, ada kerusuhan ke Capitol tuh, gedung Capitol. Makasih ya Pak. Terus Trump dibilang karena dia nge-tweet yang dianggap memprovokasi sehingga orang-orang ke sana ya terjadilah kerusuhan itu gitu. Betul. Nah, menurut lu itu ada kalau kejadian kayak seperti itu, si tweetnya itu dan dengan standar itu ill intent nggak? Itu ill intent karena Trump dengan sengaja ingin melakukan itu supaya incite the riot. Tapi kayak tadi, lu tau dari mana dia niatnya begitu kan? Kembali ke situ juga. Kalau gitu, nah itu makanya kita nggak bisa ngambil itu, kita harus lihat konteks secara keseluruhan. Kita harus lihat konteks secara keseluruhan. Kalau itu cuma dilihat dari tweet itu doang, kita tidak ambil perjalanan bagaimana apa yang terjadi situasi politiknya di sana, itu freedom of speech. Tapi kalau kita melihat bagaimana manuver beliau, bagaimana dia
selalu menggaung-gaungkan bahwa it's a fraud, it's a fraud, it's a fraud. Bagaimana manuver politiknya sendiri dari mulai awal sampai akhir itu kan sudah sangat kelihatan sekali itu ill intent gitu loh. Itu sudah dirancang gitu. Dan itu bukan, saya yakin sih kalau Trump tidak impuls ya, dia punya tim yang memang ingin melakukan hal itu gitu. Dan jadi, itu memang grand design, sudah kebaca sih itu. Jadi makanya kita ngeliat ke belakangnya juga. Kita harus ngelihat ke belakangnya juga apa gitu. Makanya it's not that simple sih sebenarnya. Dan sulit memang menilai intensi orang itu susah banget gitu loh. Tapi kalau lo lihat gua, paling tidak gua ini kan random. Kasusnya tentang ini, habis itu kasusnya tentang ini, terus kasusnya tentang ini. Itu jelas-jelas impulse, itu tidak ada ill intent sama sekali. Itu definitely impulse. Itu sporadis banget. Gue lagi kesini, nyinggung gitu. Maksudnya bukan maksudnya nyinggung, salah banget. Poor choice of words. Maksudnya gue kesini kayak lucu nih, gue bercandain orang tersinggung. Wah, gue kesini lucu nih, ini bersinggung. Itu sporadis aja gitu loh. Bukan grand design of something yang memang sengaja untuk apa, enggak. Ya walaupun memang gue enjoy untuk push the limit. Dan sekarang kan gini, dulu yang bercandain corona pertama kali itu kayaknya gue deh di Indonesia, di Twitter waktu itu yang gue dihajar habis-habisan sama hampir seluruh SJW di Twitter. Sekarang orang bercandain corona udah biasa aja. Dulu tweet pertama gue bilang, itu kalau di Cina lagi tahun baru Cina tuh amplopnya dibuka isinya corona nggak ya? Hahaha, dihajar gue sama seluruh. Abis itu hilang Twitter gue. Tapi abis itu kan gue push the limit. Abis itu semua orang bercanda corona, nggak ada yang marah. Udah sampai dibikin meme sampai segala macem, nggak ada yang marah. Ya udah nggak apa-apa. Dulu tanggal 1 gue bercandain banjir, Pak. Gue bukan bercandain korban banjirnya, gue bercandain ada oknum tertentu lah gitu. Dihajar. Habis gue dihajar, orang bercandain banjir jadi biasa aja. Gue push the limit. Jadi roofnya naik gitu. Roofnya naik gitu. Ya udah, jadi sekarang gue jadi tarik ulur gitu. Oke, ini tarik ulur. Dan biasanya kalau ada unfortunate event yang terjadi, teman-teman gue langsung tahan gitu, tahan. Dan gue memang tidak punya obligasi untuk selalu ngejokes di setiap unfortunate event. Karena gue tidak mau ikut-ikutan. Gue pengen yang buat wave-nya, gue bukan riding the wave gitu. Gitu loh. Kayak misalnya lagi tenang-tenang aja, tak gitu. Gue lebih suka gitu daripada lagi ada ini, terus gue ngejokes tentang ini. Kalau itu kan maksud gue belum tentu lucu juga, udah jadinya masalahnya, nggak worth it sama masalahnya gitu. Mendingan lagi tenang aja, tak gitu langsung gitu. Dan ini gitu aja, dan itu kan spontan. Kalau gue mau, kalau enggak gitu. Jadi orang kan, wah lagi ada tanda kutip lagi ada unfortunate event ini nih, jokes lo apa nih? Dan gue digituin malah nggak mau gitu, kayak enggak lah, kenapa yang ini kan it's all about me, bukan it's all about you gitu. I decide when and how I make the jokes, not you gitu. Nah itu makanya balik lagi, ini bahkan gak ada ill intent sekalipun, karena itu kan tentang gua gitu. Kalau memang gua lagi snap gitu, tak gitu. Gue kayak kalau ngomongin soal dark jokes tadi kan lu juga banyak konten lu semakin kesini apalagi gitu ya. Kan? Tapi menurut lu dark jokes itu sendiri ada nggak sih yang tadi menurut lu inappropriate atau nggak? Karena kadang ada orang yang menggunakan dark jokes sebagai itu kan dark jokes, tapi makanya musisi begitu sukses album kedua ketiga jelek-jelek. Selalu gitu, udah perutnya udah gendut-gendut nih, lagunya udah nggak seenak dulu gitu. Dulu waktu masih nge-coach kan, masih ting ting, wah kayaknya gue harus segini nih gitu.